Tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau masih melakukan mitigasi terhadap konflik harimau Sumatera dengan pekerja hutan tanaman industri di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Ranti, Kabupaten Pelalawan yang terjadi pada Sabtu 22 Oktober dini hari pekan lalu. Seorang pekerja bernama Adi Saputra diterkam harimau Sumatera di dalam camp sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat saat terbangun dari tidurnya. Beruntung nyawa korban selamat namun menderita luka parah di bagian kepala akibat cakaran harimau. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Mei dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Benar telah terjadi terulang kembali konflik antara pekerja dengan harimau Sumatera di Kabupaten Pelalawan. Dalam tahun ini kasus ini merupakan menyambut yang terjadi beberapa kali. Tepat pada hari Sabtu dini hari sekitar pukul 1:30 pekan lalu terjadi kembali serangan harimau terhadap pekerja hutan tanaman industri, tepatnya di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Korban diserang harimau tepat di area hutan tanaman industri milik PT Arara Abadi. Berawal ketika seorang pekerja yang merupakan rekan kerja korban bernama Andi Saputra, rekannya melihat seekor binatang pada pukul 11 malam atau pukul 23 pada Jumat malam, melihat seekor binatang dengan mata berwarna merah berkeliaran di sekitar camp atau tempat tinggal pekerja yang merupakan pekerja HTI. Kemudian tanpa menghiraukan mereka kembali ke camp dan beristirahat ataupun tidur. Selanjutnya pada sekitar pukul 1:30 hari Sabtu dini hari, korban Andi Saputra yang merupakan kepala rombongan dari semua pekerja yang ada di situ terbangun dari tidurnya. Ketika terbangun dengan posisi duduk, ternyata korban melihat ekor harimau Sumatera yang sudah masuk ke dalam camp dan hanya berjarak 2 meter dari dirinya. Di antara rasa takut dan kalut, korban akhirnya berteriak dengan maksud untuk membangunkan rekan-rekan kerjanya agar tidak diserang oleh harimau. Ternyata harimau Sumatera tersebut terkejut dan malah menyerang korban. Korban diterkam pada bagian kepalanya dan pada saat itu juga memang korban memberanikan diri untuk melawan dan bergumul dengan harimau tersebut. Tangan kanannya memegangi bagian dada daripada harimau tersebut dan tangan kirinya memegang kaki harimau bagian kiri. Ternyata kaki harimau yang bagian kanan sudah menggapai kepala korban bagian atas dan mencengkram dan mencakar kepalanya hingga akhirnya korban mengalami luka. Ternyata rekan korban yang sedang beristirahat terbangun dan melihat harimau Sumatera sedang bergumul dengan korban dan mereka berupaya untuk mengusir harimau Sumatera tersebut. Pada saat mengusir pertama kali ternyata harimau Sumatera itu masuk kembali ke camp dan kembali mengancam para pekerja yang ada di dalam. Akhirnya mereka juga kembali mengusir untuk kedua kali hingga akhirnya harimau Sumatera tersebut keluar dari camp dan meninggalkan lokasi. Pada saat itu juga rekan-rekan korban langsung membawa Andi Saputra menggunakan speedboat menyusuri kanal dan sungai ke klinik kesehatan milik perusahaan. Di sana korban mendapatkan perawatan daripada petugas medis dan didapati ada 3 luka mengangat di atas kepala, di bagian kepala atas korban dan dilakukan pengobatan hingga akhirnya mendapatkan jahitan sebanyak 20 jahitan di kepalanya. Beruntung memang nyawa korban kali ini selamat dari serangan harimau, berbeda dengan kasus-kasus serangan sebelumnya yang kebanyakan korban yang diserang harimau mengalami atau meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Setelah mendapat serangan, pihak perusahaan dan juga kepolisian setempat berkoordinasi dengan tim BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau. Tim dari BKSDA diturunkan langsung pada hari Sabtu hingga sore mereka tiba di lokasi. Pada mulai hari Minggu, tim melakukan mitigasi dan mendapati sejumlah fakta di lokasi serangan atau di camp. Di antaranya yakni banyak jejak kaki atau jejak kaki sang harimau, baik itu jejak kaki baru ataupun jejak kaki lama. Kemudian ditemukan juga bercak darah di dalam camp yang diduga darah korban setelah diserang harimau. Selain itu, beberapa barang-barang juga dirusak oleh harimau tersebut yang juga milik pribadi korban, yakni sepatu dan
tempat tidur daripada korban. Sampai saat ini tim BKSDA masih melakukan mitigasi di lokasi dan melakukan sosialisasi terhadap para pekerja yang ada di sekitar lokasi kejadian. Bahkan teman-teman korban yang berada di dalam satu camp dievakuasi ke tempat yang lebih aman lagi. Selain itu, tim BKSDA juga memasang kamera trap atau kamera jebak di sekitar jalur perlintasan harimau untuk mengidentifikasi individu harimau yang menyerang korban. Sampai saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dan memantau pergerakan harimau tersebut. Demikian laporan kami dan kembali ke rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Johannes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.